Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Okay, good morning students. How are you today? I hope you still healthy and with condition even though we are in pandemic status. First of all, let's say Alhamdulillah, because His blessing and His merciful, we can study with our condition in pandemic COVID-19. And don't forget, we would like to deliver salat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because with he brings us from darkness to the knowledgeable world. Baik anak ustaz sekalian, pada kesempatan hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang verb with s and atau es. Jadi aturan penggunaan akhiran s dan is dalam bahasa Inggris. Dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, tentu kita sudah sangat sering menjumpai verb ataupun noun dengan tambahan akhiran s dan es. Jadi penggunaan akhiran s dan es tersebut bukan karena tidak ada tujuannya, namun memiliki tujuan yang jelas, bahkan sangat penting untuk dilakukan. Penggunaan akhiran s dan es pada verb dilakukan tergantung dengan subjeknya. Jadi subjek dapat berupa noun, pronoun, dan noun phrase. Jadi kita lihat dulu subjeknya seperti apa untuk memberikan akhiran s ataupun es pada akhir kata kerja. Jadi ini sangat penting sekali, harus diperhatikan. Nah, adapun subjek yang mendapat tambahan s ataupun es adalah sebagai berikut. Kalau subjeknya I, you, we, they, apakah mendapat tambahan s ataupun es? Jawabannya no. Kalau subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya mendapat tambahan s ataupun es? Jawabannya yes. Nah, kalau subjeknya tersebut berupa nama, dan harus ingat nama tersebut dalam bentuk singular atau artinya tunggal, maka s ataupun es mendapat tambahan ya atau tidak? Jawabannya yes. Sementara untuk nama jenis jama atau katakanlah dalam bahasa Inggris istilah plural, maka dia tidak mendapat s ataupun es, atau jawabannya no. Boy atau anak laki-laki, dia mendapat tambahan s ataupun es, jawabannya ya, yes. Sementara kalau boys atau anak laki-laki dalam bentuk jama atau dalam hitungannya itu plural, maka jawabannya no untuk tambahan s ataupun es. Begitu juga dengan girl itu dalam bentuk tunggal, maka ia mendapat tambahan s ataupun es, jawabannya ya. Sementara untuk girls, apakah dia mendapat tambahan s ataupun es? Jawabannya no. Sementara beautiful teacher, kita lihat sini, ini dalam bentuk noun phrase, ya, frase dalam bentuk kata benda, beautiful teacher. Jadi jawabannya mendapat tambahan s ataupun es? Jawabannya yes. Sementara untuk beautiful teachers, ya, dia tidak mendapat tambahan s ataupun es, jawabannya tidak mendapatkan atau no. Nah, mari kita lihat contohnya. Contoh kalimat berikut. I buy a book. I buy a book. Jadi, di manakah letak kata kerjanya? Ya, betul sekali. Jawabannya buy. Apakah dengan subjek I kata kerja mendapat tambahan s ataupun es? Benar sekali. Jawabannya tidak mendapatkan tambahan s ataupun es di akhir kata kerjanya. Mari kita lihat contoh yang kedua. She buys a book. She buys a book. Nah, mari kita lihat kalimat berikut. Bahwasanya kata kerjanya mendapat tambahan s ataupun es? Ya, benar sekali. Jelas dalam kata kerjanya mendapat tambahan s. Karena disebabkan oleh kata she yang di sini merupakan subjek dalam kalimat tersebut mendapat tambahan s. Ya. Kita lihat kalimat berikutnya. The girl buys a book. The girl buys a book. Apakah kata kerja mendapat tambahan s ataupun es? Ya, benar sekali.
jelas. Di situ di kalimatnya kata by mendapat tambahan s karena kata girl di sini dalam bentuk tunggal atau singular. Berikutnya kalimat keempat, kita perhatikan the girls buy a book. The girls buy a book. Kita lihat dalam kalimat tersebut apakah kata kerjanya di sini mendapat tambahan s ataupun es. Benar sekali. Ternyata kata buy tidak mendapatkan tambahan s ataupun es karena di sini subjeknya dalam bentuk jamak atau plural. Jadi penggunaan akhiran s ataupun es pada noun menunjukkan bahwa noun tersebut adalah jamak atau jamak beraturan. Jadi penggunaan akhiran s dan es pada noun tidak bergantung pada subjek. Jadi apapun subjeknya, jika noun tersebut jamak maka tambahan s ataupun es. Jadi perhatikan contoh berikut ini. Nah, he buys some books. He buys some books. Di sini kita lihat subjeknya he, kata kerjanya buy mendapat tambahan s. Namun karena di sini bukunya banyak, maka dia juga berhak mendapatkan tambahan s. Ya, karena some books artinya beberapa buku, bukan bukunya dalam bentuk jumlah tunggal atau satu. Kita lihat contoh berikutnya. They buy some books. They buy some books. Di sini apakah kata kerja mendapat tambahan s ataupun es? Tidak, karena subjeknya dalam bentuk jamak. Sementara untuk books sendiri untuk menunjukkan jumlah kata bendanya yang dapat dihitung atau countable noun. Nah, di sini kata some books beberapa buku karena bukunya lebih daripada satu. Nah, aturan umumnya seperti berikut. Jadi perhatikan anak-anak Ustaz sekalian ya. Pada umumnya penulisan untuk tambahan s hanya perlu ditambahkan s saja. Contoh kata cut. Cut, maka kalau dia dalam bentuk jamak atau dalam bentuk pluralnya dapat tambahan s atau nya menjadi cuts. Cuts. Take mendapat berubah menjadi takes. Apple menjadi apples kalau sekiranya apple di sini berfungsi sebagai kata benda, sementara cut dan take ini berfungsi sebagai kata kerja. Nah, untuk yang berakhiran ch, sh, ss, xo maka harus tambahkan is. Ingat, untuk yang berakhiran ch, sh, ss, xo maka harus ditambahkan is. Contoh, watch. Watch menjadi watches. Pass menjadi passes, finish menjadi finishes, fix menjadi fixes, class menjadi classes. Nah, untuk yang berakhiran y atau y dalam bahasa Inggris yang didahului huruf mati, maka y akan diganti menjadi i, kemudian ditambahkan is. Contoh, study menjadi studies, fly menjadi flies, cry menjadi cries. Ya, itu untuk yang kata kerjanya yang memiliki huruf mati atau y, maka y itu akan diganti menjadi i kemudian ditambah is. Nah, untuk yang berakhiran y ya, yang didahului dengan huruf hidup maka hanya perlu ditambahkan s saja. Tadi yang di awal sekali di atas pertama tadi yang didahului huruf mati, sementara keterangan berikutnya adalah yang didahului dengan huruf hidup, maka hanya perlu ditambahkan s saja. Contoh, pay menjadi pays, buy menjadi buys, play menjadi plays. Nah, yang perlu diingat bahwa penggunaan akhiran s dan is untuk verb hanya berlaku pada simple present saja. Jadi untuk tense lainnya tidak menggunakan akhiran s dan is pada verbnya, apapun subjeknya. Namun untuk noun, apapun tensesnya, jika noun jamak maka menggunakan akhiran s dan is. Baik, sekian materi tentang aturan penggunaan akhiran s dan is dalam bahasa Inggris yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, barangkali itu materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami bersama. Sekarang untuk anak Ustaz sekalian, tugas latihannya ya. Untuk tugas latihannya silahkan lengkapi grammar practice di halaman 153 ya. Silahkan kerjakan grammar practice halaman 153
ya. Lalu untuk latihan berikutnya di halaman 158 sampai dengan 159 dalam bentuk objektif. Ya, Ustadz ulangi untuk tugas latihan di rumah. Silahkan kerjakan halaman 153 di bagian grammar practice paling bawah sekali. Lalu di halaman 158 sampai dengan 159 bagian objektif saja. Baik, barangkali itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak Ustadz bisa memahami materinya. Meskipun dalam kondisi pandemi, kita mesti belajar dengan aktif dalam menggunakan aplikasi G-School. Baik, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.